Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan masih dalam kitab 1 Timotius. Kita akan masih melihat pesan-pesan terakhir daripada Rasul Paulus untuk bisa disampaikan oleh Timotius kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu mengenai kekayaan. Kalau hari ini saya bertanya kepada kita semua, apa yang muncul di benak Anda ketika kita berbicara mengenai kekayaan? Apa sih definisi daripada orang kaya? Dunia memberikan definisi, gambaran, atau ukuran, atau standar daripada kekayaan itu adalah ketika seseorang memiliki banyak harta. Ketika seseorang bisa mendapatkan, memperoleh, mengejar kekayaan itu, dan mereka memiliki semuanya semakin banyak dan semakin banyak. Dan sesungguhnya makna kekayaan itu tidaklah sama dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Atau paling tidak makna kekayaan yang dimiliki dunia tidak sama dengan apa yang dimaknai oleh Rasul Paulus pada saat itu. Nah, kita akan melihat bagaimana sih makna kekayaan sesungguhnya menurut Rasul Paulus melalui pesannya yang terakhir. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 18 sampai 19 dikatakan seperti ini. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ketika dunia memaknai kekayaan dengan memiliki semakin banyak, Rasul Paulus memaknai kekayaan itu adalah semakin banyak memberi. Bukan semakin banyak mengumpulkan, tetapi semakin banyak berbagi. Jemaat Tuhan, kekayaan itu tidak boleh dimaknai dengan harta, nomor rekening, dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya lebih kepada hati kita, di mana hati kita itu bisa menjadi ukuran apakah kita orang yang kaya atau kita adalah orang yang miskin. Kita bisa menjadi orang kaya dengan kita berbagi kepada orang lain, meski harta kita tidak sebanyak menurut standar dunia. Dan kita adalah orang miskin ketika kita tidak memberikan harta kekayaan yang kita peroleh itu kepada orang lain. Jelas tadi diberitahukan oleh kita yang dikatakan Rasul Paulus, saat orang menjadi kaya, maka dia harus semakin banyak berbuat baik, semakin suka memberi dan membagi. Jemaat Tuhan, saya mendorong hari ini kepada kita semuanya. Biarlah Tuhan akan mengubahkan cara berpikir kita hari-hari ini, supaya kita melihat kekayaan bukan berdasarkan harta yang dimiliki seseorang, namun seberapa banyak dia mau berbagi kepada orang lain. Biarlah hati kita juga kita latih bersama-sama mulai hari ini. Kita tidak mengejar kekayaan, tetapi kita mengejar untuk semakin banyak memberi, semakin banyak berbagi. Tidak berdasarkan seberapa banyak yang sudah kita miliki baru kita berbagi. Seberapapun yang kita miliki, kalau kita mau membaginya, kita mau berbagi, berarti kita adalah orang-orang yang memiliki hati yang kaya. Kita memiliki hati yang murah hati. Kemurahan hati kita akan menunjukkan seberapa kaya raya sesungguhnya diri kita. Itulah makna kekayaan sesungguhnya. Dan Tuhan selalu menunjukkannya dalam kehidupan kita, bukan? Dia Tuhan yang begitu murah hati buat kita semua. Dia yang mempunyai segala sesuatu di muka bumi ini. Sanggup dikirimkan kepada Anda. Sanggup supaya Anda bisa memiliki makanan di atas meja. Sanggup memberikan kepada Anda, diberikan kepada kita semua, supaya anak-anak kita tidak kekurangan. Dia yang kaya raya itu, dia Tuhan yang maha agung, maha kaya, maha memiliki segala sesuatunya. Dia memberikan kepada kita cuma-cuma, supaya kita tidak kekurangan. Biarlah teladan Allah ini dapat kita lakukan bersama-sama. Saya tutup dengan satu ayat buat kita semuanya. Amsal 22 ayat 9 berkata seperti ini dari terjemahan sederhana Indonesia. Tuhan memberkati orang dermawan
yaitu mereka yang memperhatikan dan berbagi makanan kepada orang miskin. Setiap orang yang memberi sesungguhnya tidak akan semakin miskin. Setiap orang yang semakin memberi malahan diberkati oleh Tuhan. Apa yang dia tabur, itu yang akan dia tuai. Dia memberkati mereka yang mau memberi. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami belajar mengenai makna kekayaan sesungguhnya. Hari-hari ini mungkin kami berpikir bahwa kekayaan itu ketika kami memiliki harta yang banyak, ketika kami memiliki rekening yang memiliki jumlah digit yang banyak, Tuhan. Tapi Tuhan, sesungguhnya bukan itulah definisi kekayaan menurut Alkitab. Bukan itulah sesungguhnya definisi standar kekayaan menurut Rasul Paulus, Tuhan. Tapi biarlah kami belajar di mana kekayaan kami bukan berdasarkan daripada harta kami, melainkan berdasarkan seberapa kami murah hati kepada orang lain. Ajar kami untuk memberi, ajar kami untuk berbagi. Terlepas dari seberapa banyak pun harta yang kami miliki, kami mau belajar berbagi kepada orang. Karena itulah sesungguhnya makna kekayaan yang Tuhan percayakan kepada seseorang. Kami mau berbagi, kami tidak mau semakin kikir, kami tidak mau semakin pelit. Kami mau belajar untuk semakin murah hati kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita semakin kaya, maka kita juga harus semakin murah hati. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.